Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Albinia Teonora dengan NPM 03 dan saya Giza Zafaziakia dengan NPM 023 dan ada Mahesa Alia Putri dengan NPM 029. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal terkait ice cream. Pada jurnal pertama yang berjudul Conventional and Alternative Concentration Processes in Milk Manufacturing, a Comparative Study on Dairy Properties. Pada jurnal ini kurang lebih menjelaskan mengenai beberapa proses yang dapat digunakan untuk membuat produk baru dari olahan susu. Yaitu ada proses konvensional dan juga ada proses alternatif untuk menggantikan proses konvensional karena proses konvensional ini membutuhkan energi yang banyak, sehingga dibutuhkan proses alternatifnya. Untuk proses konvensional, yang pertama itu ada evaporasi. Untuk proses evaporasi ini dilakukan dengan menghilangkan zat air dari larutan untuk meningkatkan konsentrasi zat terlarut seperti protein, lemak, gula, dan mineral. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu tinggi. Untuk alat yang digunakannya itu menggunakan evaporator tipe falling film yang dimana susu dipanaskan di dalam tabung dan air menguap. Kemudian untuk mass balance yaitu menghitung jumlah air yang diuapkan dan konsentrasi zat terlarut setelah proses. Untuk energi balance-nya yaitu mempertimbangkan energi yang diperlukan untuk memanaskan susu dan menguapkan air dengan efisiensi energi yang lebih tinggi saat menggunakan evaporator multitahap. Untuk parameternya yaitu ada suhu, tekanan, waktu tinggal, pH, dan konsentrasi akhir. Kemudian ini adalah skema alatnya, skema alat dari evaporasi. Dan kemudian yang kedua itu ada spray drying, yaitu proses ini susu cair disemprotkan ke dalam ruang pengering dengan udara panas, menguapkan air, dan menghasilkan bubuk susu. Untuk alat yang digunakannya ini menggunakan mesin pengering semprot yang terdiri dari nozzle atomizer dan ruang pengering. Untuk mass balance yaitu menghitung jumlah air yang dihilangkan dan komposisi bubuk yang dihasilkan. Untuk energi balance-nya itu mempertimbangkan konsumsi energi yang tinggi dengan kebutuhan energi yang lebih banyak sebanyak 10-20 kali dibandingkan dengan proses evaporasi. Kemudian untuk parameternya itu ada suhu udara, ukuran partikel, waktu tinggal, dan sifat bubuk yang dihasilkan. Kemudian ini ada skema alat yang digunakan. Dan kemudian itu ada proses eh, alternatifnya, yaitu yang pertama ada freeze concentration, yaitu proses ini melibatkan pembekuan air dalam susu, di mana air membentuk kristal es yang kemudian dipisahkan dari larutan terfokus. Untuk alat yang digunakannya itu ada crystallizer dan separator untuk memisahkan es dari konsentrat. Untuk mass balance-nya yaitu menghitung jumlah air yang dibekukan dan konsentrasi zat terlarut dalam fase konsentrat. Untuk energi balance-nya yaitu mempertimbangkan energi yang diperlukan untuk membekukan dan memisahkan es. Energi yang dikeluarkan pada proses ini lebih sedikit dibandingkan cara konvensional, yaitu 335 kJ kilogram dibandingkan dengan 2260 kJ kilogram. Untuk parameternya itu ada suhu, kecepatan pembekuan, dan komposisi larutan. Kemudian untuk proses ini itu merupakan teknologi penting untuk meningkatkan tingkat kecerahan, viskositas, dan overrun yang tinggi pada es krim dengan susu skim konsentrat beku. Sehingga pada proses ini merupakan proses yang cocok untuk pembuatan es krim. Kemudian ini adalah skema alat dan prosesnya. Berikutnya yang kedua ada pemisahan membran, yaitu proses ini memisahkan komponen susu menggunakan membran dengan ukuran pori tertentu untuk memisahkan zat terlarut dan air. Untuk alatnya itu menggunakan sistem filtrasi membran, yaitu ada microfiltration, ultrafiltration, dan nanofiltration. Untuk mass balance-nya itu menghitung aliran permit dan retentat, serta konsentrasi komponen dalam setiap fraksi. Untuk energi balance-nya itu mempertimbangkan energi yang diperlukan untuk pompa dan mempertahankan tekanan. Untuk parameternya ada ukuran pori membran, tekanan, suhu, dan komposisi aliran. Berikut adalah skema alat dan prosesnya. Kemudian yang terakhir ada freeze drying, yaitu proses susu dibekukan dan kemudian air dihilangkan melalui sublimasi, yang kemudian menghasilkan produk kering dengan kualitas tinggi. Untuk alat yang digunakannya itu ada freeze drying,
freeze dryer yang terdiri dari ruang pengaring, pompa vakum, dan sistem pemanas. Untuk mass balance-nya itu menghitung jumlah air yang disublimasi dan komposisi produk akhir. Untuk energi balance-nya itu mempertimbangkan energi yang dibutuhkan untuk membekukan, mempertahankan tekanan rendah, dan menghilangkan uap air. Untuk parameternya itu ada suhu, tekanan, dan waktu proses. Berikut adalah skema alatnya dan proses. Dan berikutnya di jurnal ini juga dijelaskan mengenai advantage dan disadvantage mengenai proses dari evaporasi, spray drying, kemudian dari proses alternatif juga itu ada freeze concentration, membrane separation, dan freeze drying. Untuk kesimpulannya, jurnal ini memberikan gambaran tentang berbagai proses konsentrasi susu, termasuk penjelasan mengenai mass balance dan energy balance, peralatan yang digunakan, cara kerja masing-masing proses, serta parameter-parameter yang harus diperhatikan untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk akhir. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam penerapan skala yang besar. Oke, selanjutnya jurnal kedua akan dijelaskan oleh saya, yaitu berjudul Ice Cream Production, Process Modeling and Evaluation Using SuperPro Designer. Jadi, di sini udah pakai diagram proses produksi es krim dari SuperPro-nya itu sendiri. Jadi, yang pertama ini ada blending tank. Nah, jadi di blending tank ini bahan utama itu dicampurin ada susu, krim, gliserol sirup, skim milk powder, gula, stabilizer, sama perisa vanilla. Di sini tuh dicampurinnya secara bertahap sehingga homogen menggunakan pompa. Selanjutnya ada proses homogenisasi. Nah, sesuai tujuannya itu menghomogenkan campuran es krim akan dilanjutkan untuk proses homogenisasi biar bahannya tercampur. Selanjutnya ada pasteurisasi. Jadi di sini campurannya itu dipanaskan sekitar 60-72 derajat Celcius dan didinginkan di suhu 15 derajat Celcius untuk membunuh bakteri, patogen, dan enzim perusak. Selanjutnya ada proses maturation tank. Jadi di sini campuran disimpan 12 jam di suhu 15 derajat Celcius untuk meningkatkan stabilitas rasa dan tekstur. Selanjutnya ada flavoring tank. Jadi di sini ditambahin rasanya sesuai sama apa yang akan dibuat gitu rasanya, dan selanjutnya ada proses scrap surface heat exchanger. Jadi di sini campuran dibekukan cepat sambil dicampur udara untuk meningkatkan volume dan menciptakan tekstur yang lembut. Selanjutnya ada proses storage tank. Jadi di sini es krimnya disimpan sementara sebelum pengemasan atau pemrosesan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada proses dari formulasi dan pengemasan. Jadi di sini produk dikemas menjadi stick coklat atau wadah untuk didistribusikan. Jadi di jurnal itu membahas tentang dua tipe es krim. Yang pertama itu ada yang di tempat 1 kilo gitu, sama ada yang di stick dan menggunakan coating coklat. Jadi kesimpulan dari um, jurnal ini tuh proses es krim ini melibatkan berbagai tahap penting yang dapat dimodelkan menggunakan si Super Pro ini, karena ya jurnal ini tuh ngambil dari diagram produksi dari Super Pro. Nah, di sini kan udah ada diagramnya. Jadi di diagram ini dijelaskan 3 proses. Yang pertama itu bikin vanilla es krimnya. Itu bahan dasarnya tadi susu, gula, lemak, dan itu dipasteurisasi dan dihomogenisasi lalu didinginkan. Selanjutnya itu di diagram kedua ada chocolate coating preparation. Jadi di sini lapisan coklat disiapkan dengan mencampur dan memanaskan bahan hingga konsistensinya sesuai. Yang terakhir itu ada formulation and packaging. Jadi di sini es krimnya dibekuin, dibentuk, sama diberi coating coklat, lalu dikemas. Nah, dari jurnal ini untuk mass balance dan energy balance itu ada input dan outputnya. Jadi buat yang inputnya itu energi panas dari pasteurisasi dan pemanasan lapisan coklat. Yang kedua ada energi pendinginan dari glikol, refrigeran, dan blast freezer. Dan yang terakhir di input itu ada energi mekanis dari agitator dan pompa. Untuk outputnya sendiri itu ada energi yang hilang ke lingkungan dan energi dalam produk.
Jadi di produk akhir itu kan beku di suhu minus 10 derajat Celcius. Jadi seperti itu dari jurnal kedua. Lalu di jurnal ketiga membahas mengenai changing ice cream quality with dairy fiber and performing probiotics, a study on Salmonella clausi and Hendrixia coagulans. Jadi di sini bakal bahas kayak keberlanjutan tentang si es krim itu kayak gimana. Lalu sebenarnya pendahuluan itu adalah makanan fungsional yang diperkaya dengan probiotik telah menarik perhatian signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena potensi manfaatnya bagi kesehatan. Namun produk susu tradisional seperti yogurt dan es krim dapat menimbulkan tantangan bagi probiotik yang sensitif terhadap keasaman dan oksigen. Akibatnya, penelitian telah beralih ke probiotik pembentuk spora yang menunjukkan ketahanan dalam kondisi pemrosesan dan penyimpanan yang keras, sehingga menjanjikan bagi industri makanan probiotik. Lalu, apa sih itu probiotik? Nah, probiotik itu adalah mikroorganisme hidup yang memberikan keuntungan dengan cara memperbaiki keseimbangan mikroorganisme usus dan aktivitasnya dapat mempertahankan keutuhan membran mukosa usus. Lalu jenis probiotik yang digunakan dalam jurnal itu ada Shigella clausi, yaitu bakteri motil pembentuk spora yang diisolasi dari tanah dari Rhizosperm saccharum officinarum. Lalu sama ada Hendrixia coagulans adalah bakteri gram positif pembentuk spora dan penghasil asam laktat. Mungkin boleh di next. Lalu di antaranya Shigella clausi dan Hendrixia coagulans itu dikenal karena kemampuannya buat bertahan di lingkungan yang keras dan mempertahankan viabilitas. Meskipun ketersediaan komersial telah meningkat, aplikasi dalam makanan itu masih terbatas. Penelitian terkini telah mengeksplorasi aplikasinya dalam produksi pangan dengan fokus pada viabilitas dan efikasi dalam proses penambahan langsung dan fermentasi. Kalau di Hendrixia coagulans itu telah menunjukkan potensi untuk fermentasi karbohidrat seperti laktosa, meningkatkan aplikasi berbasis susu dengan memperbaiki tekstur dan berkontribusi pada sifat probiotik es krim. Next. Lalu di sini udah ada beberapa gitu penelitiannya seperti penelitian John Cheicho telah menunjukkan potensi eksklusi untuk memperpanjang masa simpan produk dan menjaga viabilitas produk. Lalu ada kayak si Hanafi, dia menemuin bahwa serat berbasis buah dan kelapa meningkatkan viabilitas probiotik dan berkontribusi positif terhadap atribut fisiko-kimia es krim yang selanjutnya menggambarkan interaksi kompleks antara jenis serat dan stabilitas probiotik. Baik, dilanjut. Mungkin buat pembuatannya ini bakalan sama aja kayak es krim biasa. Mungkin bakal ada tambahan dari si sporanya. Kayak penelitian ini tuh pakai si eksklusi. Terus ada tambahan kayak susu UHT, ada susu bubuk, terus ada susu krimnya juga, ada penstabil. Lanjut. Mungkin buat langkah-langkahnya itu yang pertama ada persiapan kultur. Kultur diaktifkan dalam susu skim yang mengandung 100 gram per liter bahan kering mencapai 107-108 CFU per mililiter. Kultur sekunder disiapkan dengan menginokulasi susu UHT dengan 50 gram per kilogram dari kultur primer. Sampel susu fermentasi disiapkan menggunakan kultur sekunder pada 50 gram per kilogram dan diinkubasi pada suhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius hingga pH 4,7 tercapai. Lalu untuk mempersiapkan es krim probiotik, sampel es krim dibuat menggunakan satu jenis kultur dengan dan tanpa serat makanan. Formulasi produksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu campuran 1 yang mengandung 300 gram per kilogram yang mengandung susu, serat makanan, dan kultur, dan campuran 2 700 gram per kilogram yang terdiri dari krim, susu bubuk, gula, penstabil, dan pengemulsi. Bagian-bagian ini disiapkan secara terpisah dan kemudian digabungkan. Campuran 1, susu dicampur dengan 50 gram per kilogram, serat makanan, serat gandum atau inulin, dan kultur probiotik, eksklusi atau H. coagulans untuk mencegah pengendapan.
1 gram per kilogram zat penstabil ditambahkan ke campuran yang mengandung serat gandum, susu dipasteurisasi pada suhu 75 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 30 menit. Next. Lalu ada selanjutnya, setelah dingin 50 gram per gram kultur sekunder ditambahkan dan diinkubasi pada suhu 37 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 4,5 sampai 5 jam. Setelah pH mencapai 4,7, sampel didinginkan selama 2 sampai 3 jam sebelum es krim dibuat. Campuran 2 yaitu 700 gram per kilogram berisi 354 gram susu, 100 gram krim, 110 gram susu bubuk, 130 gram gula, dan masing-masing 3 gram penstabil dan pengemulsi. Bahan padat dimasukkan dalam komponen cair, dipanaskan hingga 45-50 derajat Celcius dan dicampur secara menyeluruh. Campuran tersebut kemudian dipasteurisasi pada suhu 75 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 30 menit, didinginkan hingga 4-2 derajat Celcius dan dibiarkan matang selama 24 jam. Campuran akhir yang terdiri dari 300 gram per kilogram campuran 1 dan 700 gram per kilogram campuran 2 dicampur dan diproses dalam mesin pembuat es krim selama sekitar 30 menit hingga suhu mencapai -6 kurang lebih 1 derajat Celcius. Lalu sampel dikemas dan disimpan pada suhu -25 derajat Celcius. Lalu buat kesimpulannya, peningkatan kualitas es krim, penambahan serat makanan dan probiotik pembentuk spora seperti ekspulsi dan coagulans pada es krim dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan, termasuk tekstur, rasa, dan nilai gizi. Lalu buat viabilitas probiotik, ekspulsi menunjukkan viabilitas yang lebih baik dibandingkan coagulans. Dalam kondisi penyimpanan es krim, inulin membantu meningkatkan viabilitas kedua jenis probiotik. Lalu ada pengaruh serat. Serat makanan meningkatkan viskositas es krim, namun viskositas yang terlalu tinggi dapat mengganggu proses produksi. Perlu dilakukan penyesuaian jumlah serat untuk mendapatkan tekstur yang optimal. Lalu ada stabilitas penyimpanan. Suhu penyimpanan yang tepat, -25 derajat Celcius, membantu menjaga viabilitas probiotik dan konsistensi tekstur es krim. Lalu ada keterbatasan. Ketersediaan kultur standar probiotik pembentuk spora yang terbatas menjadi kendala dalam reproduksi hasil penelitian di skala industri. Lalu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan kombinasi probiotik dan serat. Lalu ada potensi pengembangan, probiotik pembentuk spora dan serat makanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan tambahan pada makanan beku lainnya. Lalu buat pengembangan kultur starter komersial, untuk probiotik pembentuk spora akan membuka peluang yang lebih luas dalam industri makanan. Boleh di next. Mungkin sekian dari kelompok 8 yaitu es krim. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.